Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, dan kita jumpa kembali di aktivitas belajar kelima. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam struktur bahasa pemrograman. Jadi, apa namanya, yang sebelumnya mengenai algoritma, gitu ya. Baik itu algoritma direpresentasikan dalam bentuk flowchart, dalam bentuk prosedur code. Nah, semua itu sekarang kita mencoba untuk mengimplementasikan dia ke dalam bahasa pemrograman. Dalam hal ini adalah bahasa pemrograman Java. Nah, tentu berbicara mengenai Java sendiri, Anda akan eh, memahami tentang tren teknologi yang berkembang dari setiap tahun gitu ya. Lalu kita akan masuk ke konsep bahasa pemrograman baik atau paradigma programming gitu ya. Sebenarnya ada 4 sih ya, ada pemrograman terstruktur, ada pemrograman tidak terstruktur, ada pemrograman prosedural, ada pemrograman modular gitu ya. Dan yang berkembang saat ini itu adalah paradigma pemrograman yang sifatnya adalah OOP atau Object Oriented Programming atau bahasa pemrograman yang berorientasi object oriented. Salah satunya adalah Java sebenarnya. Jadi kita akan mempelajari apa kelebihan atau karakteristik Java itu sendiri, gitu ya. Bahwa Java itu sifatnya multiplatform, dia disebut sebagai dengan istilah WORA. WORA itu write one, run anywhere. Artinya satu kali kita mengkompilasi file Java-nya, hasil kompilasi itu bisa kita generate, bisa kita eksekusi di berbagai platform yang ada, baik itu di Windows, di Linux, atau di Mac sekalipun, gitu ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Java itu dia menggunakan dua model penerjemah. Jadi dia menggunakan compiler dan dia juga menggunakan interpreter. Dan tentu Java sendiri dilengkapi dengan begitu banyak library yang sudah siap pakai, gitu ya. Sama halnya dengan C++ lah. Dia sifatnya general purpose. Jadi banyak library yang sudah siap untuk digunakan, gitu ya. Dan tentunya di materi inisiasi aktivitas belajar kelima ini, Anda akan memahami mengenai konsep OOP. Tentu berbicara mengenai OOP, Anda memahami mengenai kelas dan objek tentunya ya. Jadi apa bedanya kelas, apa bedanya objek, bagaimana kita bikin kelas, bagaimana kita bikin objek gitu. Nah, itu yang kemudian kita akan diskusikan pada hari ini. Oke, semangat selalu dan selamat untuk berdiskusi. Kita jumpa kembali di aktivitas belajar berikutnya.